Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Arifah dengan NIM 2230304005. Saya Hayafizah Tiwasania 2230304018. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang sistem penyimpanan arsip. Mari kita saksikan. Sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dengan cepat bila mana dokumen tersebut dibutuhkan pada waktunya. Sistem penyimpanan arsip terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan susunan dari kata tangkap dokumen bersangkutan. Sistem angka. Sistem angka adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti nama orang atau nama badan. Yang ketiga, sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada dokumen yang bersangkutan. Saya lanjutkan, sekarang kita masuk pada poin yang C, yaitu tentang peralatan kearsipan, di mana pembahasan kita yang pertama yaitu kriteria pemilihan peralatan. Ada beberapa kriteria yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, bentuk dari arsip yang akan disimpan. Nah, gunanya untuk memastikan jenis dan ukuran serta peralatan yang akan disimpan nantinya. Maksudnya peralatan yang akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu frekuensi penggunaan arsip. Nah, di sini untuk memastikan jenis dan fasilitas lain dalam peralatan yang akan digunakan. Misalnya, arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi bisa menggunakan kapasitas tanpa pintu sehingga mudah untuk dijangkau. Nah, kriteria yang ketiga yaitu lama arsip disimpan di file aktif dan file inaktif. Nah, gunanya untuk memastikan jumlah atau kapasitas daya tampung peralatan arsip. Nah, kriteria yang keempat yaitu lokasi atau fasilitas penyimpanannya. Nah, yang selanjutnya yaitu besar ruangan yang disediakan untuk menyimpan dan kemungkinan nantinya untuk memperluasnya. Selanjutnya yaitu tipe dan tata letak penyimpanan untuk arsip inaktif. Selanjutnya yaitu bentuk organisasi. Nah, bentuk organisasi ini untuk mempertimbangkan kemungkinan perkembangan jumlah arsip yang akan disimpan. Nah, yang kriteria yang terakhir yaitu tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Nah, gunanya di sini untuk memastikan tingkat jaminan keamanan alat yang akan digunakan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu tentang tipe peralatan penyimpanan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alat penyimpanan tegak, bisa juga disebut dengan vertical file. Nah, vertical file ini adalah jenis yang umum digunakan dalam kegiatan kearsipan, dalam kegiatan pengurusan arsip. Jenis ini sering juga disebut dengan almari arsip atau filing cabinet. Ada 2 macam almari arsip. Yang pertama yaitu almari arsip untuk diisi dengan folder biasa. Nah, yang kedua yaitu almari arsip untuk folder gantung yang mempunyai tempat untuk gantungan folder. Nah, pada peralatan penyimpanan yang kedua yaitu alat penyimpanan menyamping. Bisa juga disebut dengan lateral file.
Nah, arsip yang diletakkan secara vertikal, tetapi peralatan ini tetap saja disebut file lateral karena letak map-mapnya menyamping laci. File ini lebih menghemat tempat dibanding dengan file kabinet. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu alat penyimpanan berat atau power file. Nah, penggunaan file elektrik berkembang sangat pesat di berbagai kantor. File elektrik terdiri dari dua. Yang pertama yaitu file kartu, yaitu file yang khusus dibuat untuk menyimpan kartu atau formulir dengan ukuran tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu file struktural, yaitu file yang dapat bergerak yang terletak di atas seperti rel yang mudah digerak ke depan dan ke belakang. Baiklah, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang perlengkapan penyimpanan. Nah, perlengkapan penyimpanan ini bisa juga disebut dengan filang suplesi. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang penyekat. Penyekat adalah lembaran yang dibuat dari karton atau triplex yang digunakan sebagai pembatas dari arsip-arsip yang akan disimpan nantinya. Nah, yang kedua yaitu map bisa juga disebut dengan folder. Folder adalah dapat diperoleh dalam berbagai model dan bahan, jumlah dari jenis dan dokumen dari file, serta cara pemuatan di dalamnya hendak dijadikan pedoman dalam menentukan pilihan. Nah, yang ketiga yaitu penunjuk atau bisa juga disebut dengan guide. Penunjuk mempunyai fungsi yang yaitu sebagai tanda untuk membimbing dan melihat cepat kepada tempat-tempat yang diinginkan pada file. Selanjutnya yang D yaitu kata tangkap. Judul yang terdapat pada tonjolan itu disebut dengan kata tangkap. Nah, yang terakhir yaitu perlengkapan lainnya. Perlengkapan lainnya adalah label, yaitu sejenis stiker yang ditempel untuk membuat kode, kemudian stiker itu ditempelkan pada bagian-bagian tertentu nantinya. Baiklah, hanya sekian dari pembahasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan.